warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai wirid, zikir, dan doa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadine Najwa Anwar dan teman-teman saya ada Safaki Miko Damani, Audia Rahma Octavia, Nabila Rafli Zaskia, Reza Zahpira, Abdurrafa Zaki, dan Khalilullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wirid. Makna wirid sendiri menurut bahasa, wirid adalah putaran kedatangan air. Ini asal maknanya. Makna lainnya adalah bagian dari waktu malam yang dipakai sholat oleh seseorang. Selain itu juga bermakna bagian-bagian Al-Quran dan zikir yang diambil oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan dia tekuni. Makna yang seperti ini berdekatan dengan makna secara istilah. Kemudian wirid juga berarti bagian dari waktu malam yang seseorang sholat di dalamnya. Sampai di sini keterangan Ibnu Manzur. Jadi secara umum, wirid berarti zikir dan sholat yang biasa dilakukan oleh seseorang. Pengertian wirid sendiri secara istilah menurut Dr. Rashid Umuri, makna wirid secara istilah berdasarkan sekumpulan hadis adalah sekumpulan hizib dan zikir yang dizolimi oleh seseorang dan ditekuninya dengan tujuan untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Keutamaan dari wirid terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Dan yang kedua, tetap mendapat pahala amal saat wiridnya terhalang uzur syar'i. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai pengertian dan keutamaan zikir. Secara bahasa, zikir adalah tanbih atau peringatan tentang sesuatu. Zikir mengandung makna mengucapkan sesuatu secara lisan, mengalirkan sesuatu dari hati, lawan dari lupa. Makna zikir secara khusus adalah zikirullah dengan lafaz-lafaz yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa membaca kitab Allah, menjalankan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya pada lisan hamba atau hatinya dari apa yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan zikir adalah dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat, diberikan ketenangan, dan disebut-sebut oleh Allah di antara makhluk di sisinya. Perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan juga mayit. Berzikir kepada Allah itu lebih baik daripada berinfak dan berperang di jalan Allah, berdasarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan keutamaan doa. Pengertian doa secara bahasa, kata doa itu pada asalnya merupakan masdar, kata benda yang dibentuk dari kata kerjanya, dari perkataan da'autusi syai'a ad'uhu du'aan. Maksudnya Anda menundukkan sesuatu untuk Anda dengan suara dan ucapan yang berasal dari Anda. Ibnu Mazhur berkata, da'a rajula da'wan wa du'aan, artinya adalah memanggilnya. Bentuk isimnya adalah ad-da'wah, dan kalimat da'utu fulanan artinya adalah aku memanggilnya dan memintanya dipanggil. Dari penjelasan di atas, kata doa secara bahasa pada intinya berarti permohonan, permintaan, dan menurut istilah Al-Khatibi berarti makna doa adalah seorang hamba memohon pemeliharaan kepada Rabb-nya Azza wa Jalla dan meminta bantuan darinya. Hakikat doa adalah menampakkan rasa sangat membutuhkan kepada Allah Ta'ala dan berlepas diri dari daya dan kekuatan dan dia miliki, dan ini merupakan ciri penghambaan serta menyadari kerendahan manusia, dan di dalamnya terdapat makna pujian kepada Allah Azza wa Jalla serta menyadarkan kemurahan dan kedermawanan kepadanya. Keutamaan berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala adalah amal soleh yang memiliki begitu banyak keutamaan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdoa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu ibadah yang lebih mulia bagi Allah Ta'ala daripada doa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Dan dia mensahihkan hadis ini dan Az-Zahabi sepakat dengannya. Doa merupakan sebab dihilangkannya bencana. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa di antara kalian yang dibukakan pintu doa, maka dibukakan pintu baginya pintu-pintu rahmat. Dan Allah tidak dimintai sesuatu yang lebih disukai daripada bila dia dimintai afiah, keselamatan dari bencana di dunia dan akhirat. Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi apa yang sudah terjadi dan apa saja yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan Al-Albani menilai ini hadis hasan.
أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel 3 Menit Doa. Mari sejenak kita melakukan introspeksi diri. Mari bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan pada hari ini? 24 jam waktu yang Allah berikan, berapa saja yang kita luangkan untuk ibadah kepada Allah? Lalu sudah berapa banyak dosa yang hari ini kita lakukan, baik sengaja maupun tak sengaja? Mari kita sadari bahwa dosa kita sangat banyak dan tiap hari bisa jadi terus bertambah. Karenanya pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk melakukan satu amalan penghapus dosa, membaca satu kalimat yang paling dicintai Allah, satu kalimat pendek yang bisa menghapuskan dosa sebanyak apapun dosa kita. Kita hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit membaca kalimat ini. Dan setelah berlalu waktu 3 menit yang di dalamnya kita membaca kalimat ini, Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Kalimat yang dimaksudkan adalah tasbih berikut ini, Subhanallahi wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Allah dan segala pujian untuknya. Tentang amalan tasbih ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, khutat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdihi dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka dihapus dosa-dosanya meskipun dosanya
banyaknya sebanyak buih di lautan. Mari langsung kita praktekkan amalan ini agar setelah ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah wa bihamdi, 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 sebanyak 100 kali setiap hari. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan antara wirid, zikir, dan doa. Dr. Khalid bin Utsman As-Sab mengatakan bahwa zikir dalam maknanya yang umum mencakupi zikrul lisan, hati, dan anggota badan, dan seluruh amal saleh. Memuji Allah, menerangkan sifat-sifat Allah yang sempurna, membaca Al-Quran, dan berdoa adalah semua hal yang termasuk dalam zikrul lisan. Dari informasi tadi dijelaskan bahwa doa adalah salah satu jenis zikir yang umum. Doa adalah jenis zikir yang diucapkan, namun zikir dan doa yang dilakukan oleh seorang muslim adalah wirid jika dilihat dari definisi istilah wirid. Ini menunjukkan perbedaan yang ada antara wirid, zikir, dan doa. Doa adalah bagian dari zikir. Wirid adalah zikir yang ditekuni secara teratur dan terus-menerus. Bentuk dan durasi wirid, zikir, dan doa yang tepat dapat bervariasi tergantung pada preferensi dan keadaan individu. Tidak ada struktur yang kaku atau seperangkat aturan, memungkinkan fleksibilitas dan personalisasi ketika praktik ini bertujuan untuk memperkuat hubungan seseorang dengan Allah dan meningkatkan spiritualitasnya. Mereka berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan pengabdian, memohon pengampunan, dan menumbuhkan kedamaian batin dan ketenangan. Perbedaan wirid, zikir, dan doa. Adakah perbedaan antara doa dan zikir jika doa adalah kegiatan dari zikir? Utsman As-Sab menjelaskan doa adalah permintaan dengan kata atau perbuatan. Untuk zikir, apa yang harus dikatakan untuk mensucikan atau memuji Allah Ta'ala di waktu dan keadaan tertentu atau secara mutlak sesuai dengan ketentuan syariat. Kita dapat membedakan mereka yang mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, rahmatilah hamba, ampunilah hamba, cukupilah kebutuhan hamba, berikanlah hamba petunjuk, dan selamatkanlah hamba dari segala bencana." Dari mereka yang berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan kata lain, semua itu adalah zikir. Mereka semua berzikir kepada Allah. Dalam arti yang lebih khusus, zikir itu berupa kata subhanallah. Misalnya, seseorang membaca 1 juz Al-Quran setiap malam, dia tidak akan tidur kecuali setelah membacanya. Karena itu wirid malamnya termasuk membaca Al-Quran 1 juz. Membaca Al-Quran bukan wirid jika hanya membaca kadang-kadang. Itu juga berlaku untuk doa. Jika seorang terus membaca doa setiap kali keluar dan masuk, maka doa itu menjadi wiridnya. Namun, bila membaca hanya saat ingat saja, maka doa keluar masuk rumah semacam itu belum menjadi wiridnya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah wirid, zikir, dan doa adalah 3 praktik spiritual dalam Islam yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkuat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan spiritualitasnya. Ketiganya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.